Bapak Ibu sekalian, materi PKPA akan saya mulai kembali. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Baik, kita lanjutkan kembali untuk PKPA pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nizal Ramadhani selaku moderator yang akan mendampingi pada sesi ini. Sudah hadir di samping saya yang terhormat Bapak AKBP Purnawirawan Suroso SHMH. Terima kasih Bapak atas kesediaannya pada siang hari ini. Pada siang hari ini akan menyampaikan materi mengenai hukum acara pidana. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak AKBP Purnawirawan Suroso SHMH. Beliau telah menjabat sebagai Wakapolsek, kemudian Kasat, Kapolsek, dan juga Kabak. Untuk itu, saya persilakan tempat dan waktu, saya persilakan. Monggo Bapak. Mohon izin saya berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Yang terhormat moderator yang kami hormati, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, para peserta PKPA yang berbahagia angkatan 21. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Ilahi Robbi karena izin dan ridhonya sehingga pada siang dan sore hari ini kita bisa berjumpa di ruangan yang cukup sejuk dan humanis ini dalam rangka mengikuti kegiatan proses PKPA. Pada saat ini materi yang saya bawakan adalah hukum acara pidana. Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, sebelum saya sampaikan materi, maka baiklah saya memberi dikit-dikit tentang saya dulu, supaya kalau tak kenal maka tak sayang, maka nama saya juga sudah jelas. Pekerjaan saya dulunya adalah polisi, terus saya sekarang bergabung di Pradi, ya, Pradinya Pak Oto. Terus saya juga gabung di Universitas 45 di dekat sini ya, Jalan Majen Sungkono. Lanjut juga pendidikan saya jelas SD SMP. Sebenarnya saya ini dulu satu angkatan, teman saya di KPK ada, S3, tapi saya karena satu dan lain hal, saya ujian tertutup dan terbuka sampai sekarang belum terlaksana. Yaitu karena hal-hal yang mungkin secara teknis. Kegiatan saya seperti itu. Jabatan saya selain ini juga saya pernah jabat sebagai di badan Kabak itu, Kabak pernah, saya Kabak hukum juga pernah, kelompok advokat di Polda Jatim saya juga pernah. Jadi terus riwayat pekerjaan saya di dulu masih ujung pandang ya Mbak ya. Ada yang dari luar Jawa? Semua di Jawa ya. Ya. Kemarin angkatan kemarin itu ada yang dari Kupang, ada yang dari luar Jawa, dari di Kalimantan juga ada, dari Samarinda. Di ujung pandang pekerja saya dinas pernah di sana, saya juga pernah di Jogja, di Semarang, di Rembang, Jawa Tengah. Nah, Polda Jatim ini hampir keseluruhan pernah saya singgahi, walaupun tidak lama. Ya, itu sekilas yang tentang riwayat pekerjaan saya. Berkaitan dengan apa yang saya bawakan, yaitu materi hukum acara pidana, ini menurut hemat saya adalah penting, mengingat dan menimbang bahwa pekerjaan kita nanti, Bapak Ibu sekalian nanti akan mengarah ke sana. Karena untuk adanya putusan
yang berkekuatan hukum tetap tentunya harus adanya sidang dan lain-lain. Nah, sidang diawali dengan kegiatan-kegiatan seseorang yang karena keadaannya maka menjadi tersangka dan lain-lain, atau menjadi korban pada suatu kegiatan peristiwa pidana. Baik, lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya bukan mengajar tapi hanya mengingatkan kembali, membuka cakrawala kita ketika kita masih berada di bangku kuliah, ya. Jadi hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur. Jadi mengatur, kenapa kata-katanya mengatur dari kalimat atur, ya. Jadi kalau tata bahasa tentunya mengatur secara teratur. Maka urut-urutan dalam hukum acara pidana juga teratur. Makanya kata-katanya mengatur tata cara mempertahankan dan menyelenggarakan. Kenapa mempertahankan? Nah, di situ nanti banyak argumentasi, di situ banyak debat dan lain-lain, baik lisan maupun tertulis. Untuk menjalankan hukum pidana material sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Di sini tentunya kata-kata tetap atau ingkrah itu bisa juga di pidana pertama, di pengadilan atau peradilan umum yang pertama, tapi juga bisa pada saat nanti sampai dengan upaya hukum luar biasa atau PK. Lanjut. Oh ya, hukum yang materi yang saya bawakan hukum acara pidana. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa pada saat ada ide, ada keinginan bertanya tentang, saya bukan ahlinya, tapi sedikit-sedikit saya tahu, boleh tanya tentang KUHP, monggo. Tentang hukum perdata juga saya insya Allah siap. Jadi apapun yang Ibu Bapak tanyakan kepada saya, saat ini juga ada pikiran tanya, maka silahkan tanya. Jadi tidak perlu menunggu nanti materi saya paparkan selesai baru bertanya, tidak perlu. Jadi kalau ada keinginan bertanya, tanya saja. Tapi saya mohon ada kesepakatan daripada peserta. Boleh ya, peserta? Boleh ya? Nah, silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada yang bertanya pada saat ini, maka saya akan tanya Pak tentang ini. Boleh. Ya. Artinya apa? Kadang-kadang kalau kita nunggu belakang, lupa. Nah ya, sering. Namanya walaupun panjenengan semua masih muda, bodoh ya. Kalau kadang-kadang jenenge lali, gak iso. Karena manusia itu gendong, lali, dan luput, katanya begitu. Pasal 2 KUHP, undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkup peradilan umum. Jadi, mengatur tentang perjalanan perkara yang diselenggarakan di pengadilan, jadi di peradilan. Nah, tentunya peradilan ini nanti juga bisa nanti peradilan koneksitas. Kita nanti misal Bapak Ibu sekalian ada klien yang mengarah ke koneksitas, nanti juga bisa mendampingi atau pendampingan di militer. Lanjut. Atau pengadilan agama. Hukum acara pidana menegakkan hukum pidana material. Kata-kata material di sini adalah hal-hal yang bersifat esensial. Jadi nyatanya, faktanya seperti itu. Nah, untuk menegakkan maka perlu adanya argumentasi dan bukti-bukti konkret. Jadi tidak bisa asumsi. Makanya sampai sekarang itu kalau kita masih Bapak Ibu sekalian melihat gugatan-gugatan di pilkada ya, termasuk pilpres, kenapa satupun tidak ada yang sampai selesai? Paling banyak tidak diterima. Jadi di dalam perkara itu awal saja belum sampai pokok perkara sudah selesai. Karena apa? Di dalam melaksanakan kita sebagai pendamping daripada penggugat atau siapapun dalam perkara itu, materi yang fakta-fakta hukum yang kita sertakan, kita bawakan atau kita bawa itu tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materialnya itu. Makanya dikatakan asumsi. Hakim hanya selalu mengatakan itu asumsi. Sebetulnya kalau kita lihat itu di dalam struktur organisasi dalam kepengurusan atau pemilihan umum maupun pilkada, itu ada
Gakumdu. Jadi ada penegakan hukum terpadu yang terdiri dari jaksa dan polisi. Kalau jaksa polisi itu berproduk dalam bentuk berita acara, nah itulah yang dikatakan bukti yang tak terbantahkan bahwa memang ada pelanggaran di sana, hakim akan mendalami. Tapi kalau fakta-fakta itu katanya, akhirnya di testimonium auditu. Nah, kalau seperti itu, maka ya gampang saja hakim akhirnya mengarahkan ke sana. Melaksanakan hukum pidana material. Jadi, menegakkan dan melaksanakan hukum pidana material. Mempertahankan hukum pidana material. Menjadikan hukum pidana material. Kata-kata menjadikan hukum pidana material itu, ini kata-katanya kok menjadi. Ya. Jadi, perkara itu nanti akan pure pada hukum pidana material, bukan kata-kata menjadi, masih kurang katanya tadi. Norma hukum acara pidana adalah norma kewenangan. Disitulah kewenangan penyidik apa, kewenangan penuntut apa, kewenangan hakim apa, termasuk kewenangan lawyer atau pendamping terdakwa itu apa. Masing-masing punya kewenangan sesuai dengan normanya. Ketika seorang penasihat hukum atau pendamping kita, baik tersangka atau siapapun, ketika di pengadilan, di penyidikan, kita mempunyai. Nah, makanya norma kewenangannya apa? Kewenangannya yaitu untuk mendampingi, tapi harus pasif. Kalau kita mendampingi tersangka terus kita bicara banyak dengan penyidik, ya itu tidak benar. Ada disemprit pertama, kedua, yang ketiga pasti dikeluarkan. Nah, ini kata-kata norma untuk hukum acara pidana adalah norma kewenangan. Kalau norma KUHP adalah norma larangan dan keharusan. Di situ sama dengan kalau seperti rambu-rambu itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada larangan, dilarang mencuri. Keharusan seorang yang mengetahui maka wajib, ya hukumnya. Karena di situ ada hak dan kewajiban seorang menjadi saksi. Tapi ketika kita mengetahui dan kita adalah saksi kunci, maka ada kewajiban kita sebagai warga negara untuk ikut menegakkan peradilan atau keadilan secara normatif, secara kafah. Makanya di situ ada kata-kata norma keharusan. Next. Di mana-mana selalu seperti itu, asas peradilan diupayakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kata-kata cepat, makanya kalau namanya cepat itu ada 3 coupling di dalam hukum pidana itu, atau kalau pemberkasan itu adalah yang pertama adalah biasa, ya, yang kedua adalah acara cepat, ya, yang ketiga adalah singkat. Dalam hal ini berkasnya juga beda, sama seperti kalau kita ada tindak pidana ringan diatur pasal 504 sampai 508. Nah, itu bukan berkas perkara secara penuh, tapi itu adalah sumir, perkara-perkara yang sumir. Nah, sederhana itu diupayakan sesederhana mungkin. Jadi upayakan tidak, artinya hakim jangan membebankan kepada jaksa yang berlebihan. Jaksa juga jangan memberikan pembeban kepada penyidik yang berlebihan. Nah, sehingga kesederhanaan ini namun memenuhi unsur-unsur tentang tindak pidana yang ada. Biaya ringan, oleh karena itu kalau misal gugatan perdata, Bapak Ibu sekalian, kasusnya kejadiannya tersangkanya ada di Malang, misal di Malang Selatan Kabupaten sana, ya maka sidangnya dilakukan di sana. Yaitu artinya arti ringan itulah dengan biaya ringan. Kalau pelaksanaan kegiatan di Surabaya, maka dari Malang ke Surabaya sudah berapa biayanya. Nah, itu memerlukan biaya. Oleh sebab itu, dengan kata-kata biaya ringan itu, hakim bisa melihat tentang lokus di mana
kasus yang terjadi, kecuali hal-hal yang bersifat pidana. Asas praduga tak bersalah, yaitu kita sudah pahami semua, setiap orang yang ditangkap, ditahan, nah dituntut, kalau belum ingkrah maka wajib dikatakan, belum bisa dikatakan bersalah. Lanjut. Nah, tujuan kita mempelajari atau memahami hukum acara pidana adalah mencari kebenaran secara material. Pihak yang terlibat di dalam hukum acara pidana yaitu APH, polisi, jaksa, hakim, petugas LP, Crime Justice System. Jadi mulai dari awal sampai terakhir melingkar atau ban berjalan, sistem ban berjalan seperti itu. Tersangka, terdakwa, terpidana, dan PH. Putusan ini PH ini saya tidak membuat itu. Ya, terpidana sampai terpidana saja. Nah, korban itu, victim itu kaitannya dengan masalah mungkin laborat forensiknya. Lanjut. Penyelidik adalah Polri. Jadi pangkat paling rendah sampai dengan terakhir itu adalah penyelidik. Apa ada penyelidik di instansi lain? Kalau kita bicara KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 8, maka tidak ada. Tapi sekarang ini ada mendasari mungkin Perpres, Kepres, dan lain-lain. Sama dengan penyidikan di laut, ya, itu sekarang ada. Kasus pemagaran laut, misal. Maka lek spesialisnya adalah KKP, penyidiknya adalah KKP. Jadi bukan polisi. Polisi itu lek generalisnya. Tapi kaitannya dengan tindak pidana, misal pemalsuan suratnya, nah maka itu mengacu kepada KUHP, maka itu adalah kewenangan polisi. Oleh sebab itu kalau kita lihat di TV itu tarik ulur ini dan itu, ya setiap orang bisa bicara dan boleh bicara apapun. Namun demikian ya seperti itu faktanya. Nah, sampai sekarang pun juga masih belum bisa menyentuh kepada aktornya. Nah, sekarang ini memang masih dari awal. Jadi masih mandornya, masih kepala desanya, atau lurahnya, yang lain-lain. Nah, itu kewenangan penyidik pegawai negeri sipil. Nah, oleh sebab itu Kementerian Kelautan dan Perikanan itu mempunyai kewenangan di situ. Koordinasinya nanti dengan polisi. Mengapa penyelidik hanya Polri? Jadi logika hukumnya karena semua permasalahan masyarakat masuk ke polisi. Jadi kenapa hanya, kata-katanya memang kita kaitkan dengan itu. Lagian kalau penyelidik itu nanti bermacam-macam, seperti di luar negeri, nah wadah hukum yang ada di kita ini belum memenuhi ke sana, Bapak Ibu sekalian. Contohnya di luar negeri ada polisi swasta, ya polisi yang kayak koboi-koboi itu ada, distrik-distrik. Di sini tidak ada. Semua tunggal adalah polisi. Oleh sebab itu, mengapa penyelidik hanya polisi saja? Memang ada untung dan ruginya, ada baik dan buruknya. Ada yang tanya? Udah makan siang. Gimana? Oh, ada online ya. Silakan. Enggak ada ya? Oh, enggak ada. Jadi mengapa penyelidik hanya polisi seperti itu? Jadi logika berpikir kita secara yuridis adalah karena semua permasalahan. Jadi orang gila ya ditangani polisi, ya orang mati ditangani polisi, orang mau melahirkan kendaraan nggak ada bunga-bunga sama polisi, kebakaran polisi dan lain-lain. Itulah tugas polisi. Makanya tugas polisi itu kalau menurut hemat saya, ibarat pemborong, polisi itu pemborong yang tidak pernah selesai. Jadi pekerjaan baru 50%, ada pekerjaan yang lain, job yang lain. Makanya polisi ini dikaitkan dengan citra, selalu citranya tidak pernah naik, bahkan diperparah oleh oknum-oknum polisi yang sama sekali tidak menerbitkan bahwa
jati dirinya sebagai pengayom rakyat sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 13 ayat 1 huruf A, B, dan C. Sampai ada polisi melakukan pemerasan, polisi melakukan pemalakan. Nah, saya sependapat kalau seperti itu dipecat karena apa, ngisi di sini. Memalukan, sudah digaji. Ya memang gajinya nggak besar, Bapak. Ya, gaji polisi tidak besar. Bapak, Ibu sebenarnya tahu gajinya Kapolda berapa? Jenderal itu gajinya. Tahu? Mungkin kalah dengan Kapolri di sini. Gajinya jenderal bintang 2 di situ, gaji pokok loh ya. Itu tidak lebih dari 6 atau 7 juta. Bandingkan dengan Muis itu, gajinya berapa itu? 371 ya. Miliar apa ya, triliun ya. Triliun atau miliar itu. Coba seperti itu. Tapi karena memang sudah menjadi pilihan hidup, maka ya itu yang harus disyukuri. Nah, jangan aneh-aneh lagi gitu loh. Nah, kalau kepingin aneh-aneh ya keluar dari polisi. Karena yang kepingin jadi polisi juga banyak, walaupun gaji polisi tidak banyak. Lanjut. Nah, penyidik, kalau penyidik Polri minimal Aibda. Aibda itu kalau Bapak Ibu sekalian tahu, pangkatnya kayak manuk miber itu ya. Kelelawar. Ya lowo. Jadi kayak kelelawar itu satu, itu Aibda. Itu baru dikatakan penyidik. Bahkan dulu ketika kita masuk lingkup ABRI, ya, Cap 285 itu, kalau Aibda itu sudah mendapatkan perlakuan penghormatan senjata seperti perwira Aibda. Dulu waktu di ABRI. Makanya dulu Aibda itu kuning warnanya, tapi sekarang sudah putih. Nah, kalau di polisi sekarang yang dimaksud perwira ya balok 1, bukan Aibda. Tapi kalau di TNI sampai sekarang Aibda itu perlakuan hormat senjata. Nah, kau tahu ya, bapakku sebelumnya tentara, jadi saya tahu. PPNS itu adalah penyidik pegawai negeri sipil. Makanya saya katakan tadi kaitannya dengan KKP yang menangani tentang pemagaran laut itu adalah beliau-beliau itu. Imigrasi dulu, Bapak Ibu sekalian, ketika saya masih baru-baru jadi polisi, tugas ini semua itu diemban polisi. Termasuk orang asing itu di POA, ya, pengawasan orang asing itu tugas polisi, tapi sekarang sudah tidak lagi. Nah, sekarang sudah diemban oleh masing-masing. Kalau kaitannya dengan orangnya imigrasi, kaitan dengan barangnya maka bea cukai, kalau kaitannya lah jagawana, tahu jagawana itu Bapak? Nah, polisi kedai. Ya, saya dulu pernah mau ke sana tapi nggak jadi. Spring Scap saya jadi, tahun-tahun nggak jadi. Akhirnya mengikut jadi Kapolsek, ya sembarang aku bilang gitu. Jadi polisi jagawan itu jaga wana itu hutan. Jadi polisi bagian jaga hutan. Nah, polisi Pamong Projo, Pamong Praja itu adalah Pol PP itu. Nah, makanya lulusan, walaupun lulusan IPDN, waktu ini jadi Pol PP ya Pol PP, waktu nggak pentung ya nggak pentung, sama. Ya, lanjut. Nah, ini alur dari kejadian kalau laporan pengaduan tertangkap tangan. Ya, jadi kalau ada laporan, setiap orang karena hak dan kewajibannya dapat melaporkan baik secara lisan maupun tertulis, lewat telepon juga tidak disalahkan. Beda dengan pengaduan, kalau Bapak Ibu sekalian mungkin masih ingat juga, pengaduan itu karena yang bersangkutan harus dirugikan. Jadi kalau tidak dirugikan tidak bisa melakukan pengaduan. Beda dengan Dumas. Kalau Dumas itu ngomong saja boleh, tapi pengaduan masyarakat ya secara kelompok. Nah, tertangkap tangan, kita tahu sendiri kejadian, maka sesaat setelah itu diteriaki padanya ada barang bukti, ya, maka bisa ditangkap.
Kalau tertangkap tangan siapapun maka boleh melakukan penangkapan. Masyarakat boleh. Nah, penyelidikan tetap dilakukan itu untuk menilai apakah perkara yang dilaporkan, perkara yang diadukan, perkara dalam tertangkap tangan pidana atau bukan. Maka ada namanya penyaringan yang namanya penyelidikan, dilidik dulu. Setelah itu memang adalah pidana, maka polisi akan menangani. Setelah menangani, apabila terdapat cukup bukti dalam artian 2 alat bukti, ya. Kalau sekarang ditambah putusan MK itu kan harus dilakukan juga pemeriksaan terhadap calon tersangka. Maka layak dinaikkan menjadi penyidikan. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi, alat bukti, dan lain-lain sesuai dengan alat pasal 184 ayat 1, keterangan saksi, keterangan ahli, ya, ada surat petunjuk keterangan terdakwa atau tersangka, calon tersangka memang mengarah ke sana, maka status akan dinaikkan setelah dilakukan gelar perkara. Secara internal institusi, maka bisa dinaikkan menjadi tersangka. Setelah berkas perkara selesai, artinya setelah pemberkasan itu kurang lebih ada 64 item ya yang dilakukan. Kalau saksinya, makanya kan pernah ada yang segini, karena saksinya banyak. Kalau saksinya 50 atau 100 ya tentunya banyak juga. Gitu. Makanya sebenarnya polisi itu begitu, walaupun sudah kayak mengajukan disertasi S3, tapi ya tetap baik seperti itu. Walaupun berkasnya banyak seperti ya tetap aja. Waktunya aibda tetap aibda. Nah, penuntutan ini adalah kaplingnya jaksa. Jadi setelah pemberkasan selesai, maka dilimpahkan kejaksaan. Nah, kejaksaan dinilai apabila belum cukup untuk dilakukan penuntutan, mengingat dan menimbang karena memang masih ada kekurangan, maka berkas menjadi P18. Di tangan polisi menjadi P19, maka harus dilakukan kaji ulang pembentulan atau pembenahan terhadap kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh penyidik. Di KUHP, apabila 3 kali setelah dilimpahkan balik lagi, dilimpahkan balik lagi, dilimpahkan balik lagi, itu sebetulnya sudah layak untuk dihentikan. Tapi jarang dilakukan, jarang terjadi. Ya, jadi kalau kekurangan itu sampai 3 kali berturut-turut bolak-balik, nah seperti apa yang kita jelaskan tadi, bahwa pengadilan yang sederhana tidak sederhana akhirnya. Karena apa? Di lingkup penyidikan dan penuntutan itu enggak selesai-selesai. Ketika sudah ditangkap polisi 20 hari, ditambah 40 hari menjadi 2 bulan, setelah 2 bulan enggak selesai, atau selesai dilimpahkan kejaksaan molor lagi minta perpanjangan ketua pengadilan negeri lagi. Lah, itu akhirnya tidak sederhana karena berbelit-belit dan berbulat-bulat. Maka apa yang disampaikan di dalam bahwa peradilan itu supaya sederhana tidak menjadi sederhana. Penuntutan. Nah, lanjut setelah diterima oleh jaksa, maka jaksa membuat surat dakwaan. Setelah membuat surat dakwaan, maka berkas akan dilimpahkan ke pengadilan. Ketua pengadilan nanti setelah memeriksa akan menunjuk 3 orang hakim untuk menyidangkan perkara yang dimaksud. Dipelajari, maka setelah dipelajari, maka sidang digelar. Ya, setelah sidang digelar, nanti upaya hukum itu artinya setelah barangkali putusan pengadilan negeri itu ada upaya hukum, oh kepengen banding, kasasi dan lain-lain, maka kaplingnya adalah upaya hukum. Eksekusi, maka jaksa sebagai
pengacara negara, maka dia akan melaksanakan penetapan hakim. Apabila sudah ingkrah, maka eksekusi dapat dilaksanakan. Jadi kalau misal masuk di LP atau diputus 6,5 tahun sekarang jadi 20 tahun, ya maka apa itu sudah ingkrah. Nah ini fenomena di Republik kita ini kan menjadi seperti itu. Jadi saya pikir putusan ini kayak dagelan gitu ya, bergening. Setelah masyarakat bengok sana, bengok sini, bengak sini, loh dinaikkan dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun. Nanti ada yang kurang lagi, mungkin pada saat dia ngajukan kasasi. Ya sekarang kan jaksa sudah barangkali menerima 20 tahun. Nah ganti balik nanti, si Muiz nanti tidak terima keputusan kasasi. Setelah kasasi di sana, tapi sayangnya Pak Artijo sudah nggak ada. Kalau ada Pak Artijo, nasibnya sama seperti Angela Sondak itu. Minta keringanan malah dibuat digandoli pisan. 10 tahun menjadi 12 tahun. Nah ini seperti itu. Kalau kita mengingat ya korupsi yang ada di Asabri, 22 triliun, terdakwa diputus seumur hidup 22, angka 2-nya 2 kali. Lah ini 371, nah, 20 tahun. Coba. Ya bukan kita mengartikan apapun, tapi sebetulnya ini sudah merusak nilai dan tata sosial yang ada di dalam masyarakat. Kenapa? Sudah diviralkan kemana-mana, anaknya sing cilik ulang tahun tuh kok nih motor mabur, ya belikan jet. Nah jenengan termasuk saya paling yang Nogosari. Lo itu jet regone gak murah-murahan seperti itu. Nah itu sudah merusak nilai sosial yang ada dalam masyarakat sebetulnya seperti itu. Nah seharusnya pakar-pakar itu harusnya menilai akibat hukum daripada apa kejadian yang seperti itu. Tapi kemarin pakar hukum dari universitas apa ya di Jakarta itu malah mengatakan hakim memberikan putusan 20 tahun itu adalah tidak benar sama sekali, bahkan mintanya supaya dibebaskan. Ya, tapi zaman sekarang buzzer banyak ya digaji, dibayari seperti itu, ngomong A, ngomong B. Ya sama dengan pemilu itu kemarin itu, antara yang benar dan yang tidak benar juga nggak jelas. Ya saya kalau ngomongin tentang pemilu nggak bisa karena memang ya saya nggak paham tentang pemilu, tapi sebetulnya seperti itu. Pemilu itu sebenarnya embrio untuk menjadikan hukum menjadi lebih baik. Tapi produk pemilu seperti itu, proses pemilu yang seperti itu nanti bahkan misal berproduk hukumnya ke hukum yang jelas nanti. Ya. Seperti kemarin coba yang 4-5 tahun yang lalu hampir 350 produk hukum di Republik ini dibumi hanguskan. Coba. Betul ya Pak ya? Coba. Satu katakan perda biayanya berapa? Itu ratusan juta Pak. Bahkan MM-an. Nah, kalau katakan 350 berapa triliun produk hukum yang di kita ini tidak mutu sama sekali. Karena apa? Ya itu tadi. Pembuatan aturan katanya ya. Kalau orang-orang yang paham hukum itu seharusnya harus paham tentang adagium hukum. Ada 91 adagium yang ada di Republik ini. Ini mungkin tidak pernah dicermati. Ya sama dengan Omnibus Law sekarang ini coba. Ini sama sekali tidak menyentuh kepada rasa keadilan menurut saya pribadi. Sebagai warga negara saya juga seperti itu. Kata-kata hukum itu sebenarnya harusnya berimbang. Ya, kalau hukum 100% berpihak kepada masyarakat, bohong juga, saya tidak percaya. Tapi kalau berpihak kepada penguasa, ini sama sekali dolim menurut saya, rezim ini. Nah, silahkan Bapak Ibu sekalian yang paham
seperti itu dibaca sendiri, ditelaah sendiri. Makanya rezim mana sebetulnya hukum-hukum itu yang berkualitas. Makanya saya katakan kalau proses dalam pelaksanaan pemilu aja sudah banyak terjadi pembusukan, maka subjek-subjek orang yang akan menjadi, katakan membuat draft legal di dalam produk hukum itu nanti juga orang-orang yang tidak paham. Sama dengan bernegara, pimpinan negara. Nah, pimpinan negara tidak paham tentang ilmu negara. Ini kan kalau saya pikir juga salah. Saya malah apresiatif terhadap Majapahit pada saat itu. Majapahit itu ketika masih pemerintahan dari Jaya Negara ke bawah, itu ada namanya calon pemimpin negara. Jadi tanda-tanda, istilahnya namanya tanda ya di sana ya, di Majapahit itu. Di situ adalah orang-orang yang ahli negara. Nah di kita ini, coba Bapak Ibu sekalian, dilihat eksekutifnya, kualitasnya seperti itu. Legislatifnya seperti itu. Makanya outputnya ya jadinya seperti ini. Lanjut. Nah, BAP, penyidikan itu sesuai dengan KUHAP, maka memberikan saksi. Jadi awal yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi. Nah, nanti 1 dan 2 itu apabila terdapat cukup bukti mengarah bahwa dialah pelakunya sebagaimana pasal 1 angka 1 ya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, penyidik ya adalah tugasnya adalah orang yang melakukan penyidikan sebagaimana angka 2. Serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan dan menemukan sehingga menjadi terang perkara serta menemukan tersangkanya. Makanya kalau seorang penyidik itu tidak jeli, sekarang juga banyak penyidik titipan itu, ya tahu-tahu jadi tersangka. Tidak ada namanya gelar perkara. Kalau seharusnya harus gelar perkara. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009, maka harus ada gelar perkara itu juga ada reskrimnya, ada intelnya, ada propamnya, ada siwasnya, ya, ada bagian hukumnya. Lah, mereka itu melakukan kaji terhadap perkara dan berpendapat sehingga tindakan reskrim sebagai penyidik itu tidak ngawur. Jadi diharapkan seperti itu. Itu saja masih banyak lubang-lubang yang tidak benar. Karenanya saya katakan sebagai seorang, saya adalah mantan polisi, saya akui masih banyak. Kalau seorang penegak hukum itu mentalnya adalah mental sogok, ya, ketika disogok yes, maka jangan berharap bahwa hukum itu akan tegak. Ya polisinya, ya jaksanya, ya hakimnya, termasuk kemarin Ronald Tanur, pemicunya adalah rekan saya dan jenengan itu. Seorang pengacara memuji hakim, akhirnya 353 ayat 1 menjadi bebas. Coba. Penganiayaan yang berujung matinya orang loh. Kok akhirnya malah menjadi bebas? Gila nggak itu? Ya, gila segila-gilanya itu. Padahal itu 2 alat bukti cukup, ahli juga sudah memberikan. Jadi tidak hanya 2 Bapak Ibu sekalian, lebih dari itu. Sehingga perbuatan material yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu sebetulnya adalah nyata adanya, fakta benar. Tapi hakim dengan segala karena perwakilan katanya hakim adalah suara hakim, suara Tuhan. Ya, karena ada pengacara yang lewat belakang. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian,
godaan kalau jenengan nanti jadi lawyernya atau klien kita adalah tersangka, hati-hati. Ya, hati-hati. Karena apa? Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu sekalian. Lahan yang paling teles itu adalah kalau kita nangani tersangka. Pak, sampai ngomong mbak polisi ini bohong. Ya, kalau bisa dibebaskan. Aku sih ngomong tapi angel. Ya wis lah. Kayak ngono pasalnya tindak ini lah. Tipis nih, Pak. Ya, kalau tipis angel dikurangi. Misal kasus konkursus dikurangi dari 3 menjadi 1, akhirnya tidak jelas. Nah itu. Jadi mental seorang pengacara juga menentukan terhadap nasib seseorang. Oleh sebab itu, kalau saran saya, nggak ada namanya pengacara itu lurus-lurus kayak garisan, saya tidak yakin. Karena saya juga mantan polisi kan lurus kayak bohong. Ya, saya mantan polisi, saya juga pernah menerima uang selain gaji. Demi Allah saya ngomong betul. Tapi aku gak meres, Pak. Ya, ya saya sampaikan gitu. Ya, betul saya terima. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian menjadi seorang pengacara, gak sama lurus sama sepeda pancalan terus ya, Pak. Ya, tapi jangan menggoy, jangan jauh-jauh. Sing penting ada rule of law, aturannya. Si gocean kebenaran maka kita akan selamat. Seperti teman saya yang barangkali masih Bapak Ibu juga kalau ingat, ini kan Jawa Timur semua. OTT yang dilakukan KPK di PN Surabaya, ya kasus perdata itu pengacaranya adalah junior saya. Kebetulan junior saya di S3, tapi juga saya kebetulan olahraga di karate juga adik junior saya. Ketemu di sana seminggu sebelumnya, saya ngomong-ngomong pakai jas ganteng gitu, terus saya omongi, monggo silakan lanjut ya. Wes kalau ke toilet orang usah ngomong aku, silakan aja. Di sini Bapak Ibu sekalian ya, tidak usah kayak militer, bebas saja mau kemana monggo, ya. Tapi jangan lali kleru balik gitu aja. Kok nggak ada yang tanya ya? Silakan, yang mau tanya boleh. Tanyanya barangkali, ya, monggo Pak. Nyuwun sewu. Pak siapa namanya? Owen. Nah, saya senang. Kalau ada pertanyaan itu menjadi hidup. Izin bertanya, maksud dari upaya paksa itu seperti apa? Iya. Itu aja, makasih. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Owen. Dari Surabaya? Oh, oke. Aku jenengan kok pemain Liga Inggris aja. Michael Owen kan ada ya? Hebat. Itu saya dulu termasuk penggemar tukang nonton Liga, jadi saya masih ingat gitu. Ya, terima kasih Pak Owen. Jadi upaya paksa itu kata-katanya paksa. Lalu tidak paksa seikhlasnya, keikhlasan. Ayo melu nih kantor polisi, ayo melebu-lebu ketahanan gitu loh. Itu namanya sukarela. Tapi kalau upaya paksa, ketika seorang katakan saksi, karena dia adalah saksi kunci yang diarahkan menjadi tersangka, ketika 2 kali berturut-turut dipanggil penyidik dengan tidak memberikan alasan yang patut, maka yang ketiga dia dijemput atau dipaksa. Salah satunya itu Pak ya, upaya paksa. Yang berikut, contoh upaya paksa yang lain. Ketika seorang pelaku direkonstruksi di Keler, ternyata melarikan diri. Nah, polisi karena bukan pelari, lah kebetulan gak tembak, ditembak maka itu adalah upaya paksa. Jelas ya Pak ya? Pak Wen, satu yang bertanya saya mohon yang lain juga ada manfaatnya. Bisa dilanjut Pak? Matur suwun. Kita lanjutkan. Ahli, bentar, kembali lagi Pak. Ahli adalah seseorang yang karena keahliannya di dalam bidang, dalam pengungkapan perkara yang sedang berjalan itu, maka dia ahli.
mungkin ahli forensik bisa, dia mungkin ahli IT bisa, mungkin dia ahli dalam kesehatan bisa, sama kita masih monggo Pak, masih seperti ahli kaitannya dengan masalah gizi, maka bisa juga. Artinya ahli ini seseorang yang karena keahliannya, tapi jangan lupa ahli itu berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Jadi ahli itu adalah semua bisa dikatakan ahli, tapi mengarah kepada perkara aku. Upaya paksa sudah, lanjut. Ya. Tadi dikatakan ketika seorang melaporkan maka diterima dan dilakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata adalah tindak pidana. Setelah tindak pidana dilakukan pemeriksaan saksi termasuk calon tersangka. Wajib ya Pak ya. Jadi calon tersangka ini wajib diperiksa lebih dahulu sebagai objektivitas pembanding dari saksi-saksi yang lain termasuk alat bukti dan barang bukti. Ketika buktinya cukup bukti meyakinkan penyidik bahwa yang bersangkutan memang adalah pelakunya, minimal 2 alat bukti dan yang bersangkutan sudah diambil keterangan, maka bisa dilakukan dia penetapan sebagai tersangka. Karena penahanan ini adalah unsur subjektivitas petugas yang pada saat itu, mau jaksa, mau polisi, yakin 3 alasan. Ditahan kenapa? Karena khawatir melarikan diri, khawatir menghilangkan barang bukti, khawatir nanti mengulangi tindak pidana, maka dia dilakukan penahanan. Kalau ya, jikalau yang bersangkutan ini memang tidak pantas, tidak layak dan meyakinkan untuk tidak ditahan, maka penyidik jangan mengada-ada. Ada juga nanti kemungkinan gitu. Anda tidak saya tahan ya. Lah ujung-ujungnya sih nggak enak. Belakangnya itulah akhirnya yang menjadi tidak benar. Sama dengan kasusnya AKBP Bintoro. Itu jadi kombes itu Pak. Bintoro. Itu bukan pemerasan menurut pendapat saya. Koran atau di viral mengatakan pemerasan. Tapi kalau kita ngomong fakta hukumnya menurut saya adalah penyuapan. Karena Bintoro tidak melakukan paksaan terhadap yang bersangkutan. Itu justru yang memainkan apa? Lawyernya. Jadi sekian M katanya ada 6 atau 12 M itu. Polisi dalam hal itu AKBP Bintoro itu hanya mendapatkan 340 juta. Selebihnya dingin dugem sama lawyernya itu. Nah, itulah akhirnya. Maka jadinya seperti itu. Tapi apapun alasannya, menurut Perkap nomor 14 tahun 2011, ya, ketika yang bersangkutan itu menyalahi ketentuan tentang etika profesi, melakukan menerima suap dari seorang, sama dengan kalau di Undang-Undang Korupsi pasal 5A. Ya. Kalau di KUHP maka di situ ada pasal berapa masih ingat? Penyuapan 209 dan 418. Yang menyuap 209, yang disuap adalah 418. Itu sudah memenuhi unsur tentang etika profesi, maka bertentangan dengan profesinya dia seorang polisi, maka di situ kata-katanya dapat di PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Kalau hormat itu dipensiun, tapi kalau tidak hormat ya dipecat itu. Begitu dipecat sudah nggak dapat gaji. Kayak Sambo itu ya, walaupun jenderal nggak dapat gaji dia. Tapi saya walaupun aku ndek-ndekan letkol ini ya
tiap bulan aku gajian. Ya, saya katakan saya ini adalah pengangguran intelek. Kenapa gitu? Mau nyungsep jengking turu sedino itu saya tetap bayar tanggal 6. Nah, itulah kelebihannya di situ. Makanya kalau nanti jadi pegawai Bapak Ibu jadi pegawai negeri, landai-landai saja sesuai dengan ya Hanjar. Hanjar itu bahan ajaran itu seperti itu. Sampai lulus pensiun ya udah kita terima reward kita. Walaupun ini sebetulnya adalah juga kita nabung itu duit kita sendiri. Makanya ketika di Kemplang Asabri itu ya saat itu kan polisi masih ikut abri. Ya pelakunya dia itu. Kalau saya diantem seumur hidup ya aku kurang hukumnya hukum gantung gitu nih. Kita sampai gak gajian kok. Kita nggak dapat gaji 2 bulan coba. Ya untung pada saat itu bujuku gak bengok-bengok kan ya. Bengok-bengok gimana coba. Nah lanjut, jadi syarat diduga keras dilakukan tindak pidana cukup bukti memenuhi unsur subjektif dan objektif. Ya, jadi subjektif dan objektif itu apa yang dilakukan tindakan itu menurut rasio pemikiran orang, menurut hukum rasio legisnya masuk ya. Baik tindakan yang dilakukan maupun syarat-syarat menurut hukum. Maka cukup bukti padanya untuk distatuskan sebagai tersangka. Next. Penahanan. Orang yang paling tidak enak itu adalah ditahan. Saya di Jawa Tengah, jadi Kapolsek 5,5 tahun Bapak, Ibu sekalian. Di Surabaya sampai saya 1 tahun 8 bulan, hampir 2 tahun di Sukomanunggal sini. Boleh kalau Bapak Surabaya tanya, Suroso ini tukang meres apa tidak boleh ditanya di sana. Jadi biar berdiri sini saya terbuka kok Pak. Jadi saya katakan kalau memang ireng ya ireng, elek ya elek, nggak apa-apa. Bagi saya tidak penting karena apa? Fakta. Ya, penahanan rutan, rumah, dan kota. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya perbandingannya? Masih ingat? Masa? Monggo, masih monggo. Penahanan rumah, ulangi, rutan, maka 1 hari adalah dihitung 1 hari. Penahanan rumah, jadi ditahan dengan omai dewi-dewi, jadi iso mangan suka pecel, iso mangan rawon, ya tahanan di rumah. Maka 3 hari baru dihitung 1 hari. Nah, kalau tahanan kota Surabaya, jadi bisa cari kikil di Waru sana, mendekati Waru, jadi bisa di pelabuhan sana, di sana ada kepala ikan ya di Tanase itu ya. Nah itu sebagai tahanan, maka ketika 5 hari baru dianggap 1 hari, jadi perbandingannya 1, 3, 5. Demikian Bapak ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi penahanan itu nanti akan dihitung ketika hakim itu memvonis sekian, maka akan dikurangi tahanan berapa lama dia ditahan. Oh, di penyidik sekian hari, di kejaksaan sekian hari, di pengadilan sekian hari. Karena baik hakim, jaksa maupun polisi mempunyai coupling kewenangan untuk melakukan penahanan sampai dengan putusan. Penangguhan. Penangguhan itu adalah artinya penangguhan pidana. Seseorang yang ditahan itu dapat, bunyinya dapat ya Bapak Ibu sekalian ya, dapat ditangguhkan atas penahanannya. Ketika saya di Sukomanunggal, saya pernah menahan seorang penipu dari Jakarta, menipu dia 300 juta. Yang bersangkutan membawa atau mengajukan melalui kuasa hukumnya dari Jakarta, yang kebetulan adalah teman kita dari Batak.
dua-duanya. Ya, datang di sini kepingin melakukan penangguhan. Nah, saya sampaikan, ya boleh saja Pak, penangguhan itu adalah unsur subjektif dari penyidik. Saya sebagai Polsek juga dapat untuk melakukan penangguhan dengan syarat sesuai dengan aturan KUHP, boleh dengan jaminan atau tidak dengan jaminan. Nah, saya tetap menggunakan jaminan. Karena apa? Ya, rekod daripada yang bersangkutan membahayakan. Dia nipu 300 juta itu dengan KTP-nya lahir di Jakarta, punya KTP Tugu apa jenis Monas. Lahir di Surabaya, punya Tugu Pahlawan gambarnya itu. Lahir di Semarang, punya Tugu Muda di sana. Jadi orang satu lahirnya ping telu, malaikat ngamuk lho kudune iku. Ya coba. Bapak Ibu sekalian, saya tunjukkan kepada yang bersangkutan. Ini Mas, saya apa sampean tidak tahu. Ya, kliennya sampean itu mempunyai KTP 3. Saya tunjukkan. Nah, kalau seperti ini maka saya bisa menangguhkan dengan syarat penuhi atas tindak pidana yang dilakukan. Artinya apa? Silakan langsung menitipkan uang di pengadilan sana 300 juta. Anda saya bantu. Tapi kalau tidak pakai itu, saya tidak berani dan saya tidak mau. Aku mengkhianati rakyat dan aku mengkhianati profesi saya. Apa yang terjadi? Saya dilaporkan ke Polda, ke Propam. Katanya saya kepingin, saya minta uang tebusan dan pemerasan terhadap saya. Dari Polda, Kompol datang, monggo silakan konfrontir saya dengan yang bersangkutan. Akhirnya apa? Lawyer 2 kabur, pulang ke Jakarta. Kurang ajar bener enggak? Silakan kalau saya melakukan pemerasan atau minta uang atau aku meres dan lain-lain, monggo. Saya sudah sampaikan, silakan uangnya serahkan di panitera pengadilan, serahkan sendiri, nanti kalau memang sudah, ambil sendiri tanpa saya. Tapi bunyinya kepada Propam seperti itu. Nah, akhirnya Propam juga kembali bahwa apa yang saya lakukan adalah benar adanya, termasuk penyidik diambil keterangan benarkah seperti itu. Nah ini penangguhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau nanti mendapatkan klien ya yang ingin melakukan penangguhan, maka tolong betul-betul yang bertanggung jawab. Ketika jenengan sudah saya jamin diri saya. Begitu dijamin klien sampean minggat kabur. Kasusnya banyak yang terjadi seperti itu. Ya, teman saya kebetulan satu tim dengan saya lawyer juga seperti itu. Sudah kadung nangguhkan, ternyata kliennya hilang. Nah, kalau sudah seperti itu, cacat hukum kita bagi penyidik. Besok mana kalau melakukan penyidikan atau penangguhan di Polres ini atau ini, ya susah kita. Bahkan Polres itu biasanya online. Kalau ada namanya penyidik jenenge Suroso, jangan digubris, ternyata dulu gini kabur atau menghilangkan tersangka. Nah ini, kalau sudah seperti itu, maka perjalanan kita sebagai seorang lawyer akan cacat hukum di mata penyidik, baru penyidik saja, belum yang lain. Ya, hati-hati Bapak Ibu sekalian ketika melakukan penangguhan. Pengalian, tadi sudah jelas, kalau pengalian di atas tadi, dari rutan dialihkan ke rumah, dari rumah dialihkan ke kota. Pembantaran itu khusus bagi mereka yang sakit, memang dinyatakan sakit. Nah, pembantaran ini tidak dihitung Bapak Ibu sekalian. Sebulan di rumah sakit ya tidak dihitung. Karena tidak ikut dalam apa yang dikatakan rutan, rumah, dan kota. Jadi pembantaran itu sebulan ya dianggap tidak ditahan. Walaupun di dalam kenyataannya dia dibantar di rumah sakit itu, tangannya diborgol,
Ya, jadi tersangka hanya di borgol. Jadi tidak seperti pasien-pasien yang lain bisa rokokan, ambil mendengarkan lagu-lagu itu nggak bisa. Yang belum main di situ kalau gawe ya tempat tidurnya digotong. Nah, sama dengan borgolnya itu. Oke, lanjut. Ini nggak bisa dibaca ya, Mas. Acara apa itu di atas? Bisa nggak dihilangkan itu? Ya, jadi ini adalah urut-urutan sidang. Udah kalau nggak bisa nggak usah, nanti hilang malah. Jadi sidang dibuka. Katakan berkas perkara sudah diterima oleh ketua pengadilan. Lanjut ketua pengadilan sudah menunjuk 3 orang hakim, hakim ketua dan anggota, maka sidang dibuka. Nah, setelah sidang dibuka, biasanya akan ditanyai sebelum surat dakwaan, maka apakah Anda dalam kondisi yang sehat? Kalau tidak sehat, maka langsung balik kanan, sidang ditutup. Maka tersangka harus dalam kondisi sehat. Pentingnya sehat seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau nanti mendampingi klien kita ternyata tidak sehat, ya jangan dipaksakan. Ya, Pak Hakim, klien saya adalah dalam kondisi yang tidak sehat. Karena apa? Kalau tidak sehat, itu akan berpengaruh pada psikologis. Yang seharusnya mengatakan tidak menjadi iya. Sopo jari Pak Hakim. Nah itu malah tidak bagus. Setelah ditanyakan sehat, maka dibacakan surat dakwaan oleh JPU. Didakwa ini sesuai dengan pasal ya yang dilakukan, yang didakwakan kepada yang bersangkutan. Nah, surat dakwaan mendasari adalah berkas perkara yang dikirim oleh penyidik. Setelah surat dakwaan, maka pada berikut biasanya 1 minggu kemudian itu boleh mengajukan eksepsi terdakwa itu. Ya, eksepsi itu adalah artinya adalah menimpali atau ya kita membahas apa yang dilakukan dakwaan itu, membuat eksepsi. Nah, eksepsi itu adalah di luar pokok perkara. Nah, tanggapan eksepsi adalah jaksa. Nah, putusan sela ini ya kalau pra-peradilan itu adalah eksepsi itu, Pak. Dan nanti kalau misalnya ada pra-peradilan nanti di dalam putusan sela ini. Jadi di luar pokok perkara. Apabila putusan sela diterima, pra-peradilan diterima seperti wamen Profesor Harris itu, Edi dari UGM itu, maka selesai. Tapi kemarin dari Hasto Kristanto ternyata ditolak, maka ya lanjut. Kalau sudah seperti itu, maka pemeriksaan barang bukti, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli. Ada yang bisa membantu saya? Bedanya barang bukti dengan apa itu alat bukti apa? Ada yang bisa membantu saya? Apa barang bukti itu? Apa alat bukti itu? Ya, tadi saya jelaskan, mohon maaf kalau memang gitu. Barang bukti adalah barang-barang yang terkait, ya, berhubungan dengan tindak pidana, maka itu dinamakan barang bukti. Barang buktinya tersangka boleh, barang buktinya korban boleh, barang buktinya orang lain juga boleh. Contoh, ya, terjadi penganiayaan, perkelahian bacok, ini Mas ini adalah warung, nah peso, nah ini kan barangnya orang lain, digunakan untuk itu, maka ini termasuk barang bukti. Pada lingkup kejahatan, kejadian yang terjadi, maka itu dikatakan barang bukti. Kalau alat bukti itu adalah sesuai dengan
pasal 184 ayat 1. Ada 5 yang sudah kita sampaikan tadi. Pemeriksaan terdakwa. Nah, setelah pemeriksaan saksi, barang bukti, dan lain, maka terdakwa diperiksa biasanya seperti itu. Urut-urutannya selalu di belakang. Setelah pemeriksaan terdakwa, maka dilakukan pembacaan tuntutan atas tindakan yang dilakukan sebagaimana surat dakwaan yang dibuat oleh JPU. Nah, pledoi ini boleh dilakukan oleh terdakwa, tapi bisa juga dilakukan oleh kuasa hukumnya. Boleh mengatakan minta keringanan, tapi juga boleh mengatakan saya bukan pelakunya. Replik, ya, ini adalah apa yang dilakukan oleh jaksa, oleh yang bersangkutan, maka duplik oleh jaksa, maka duplik adalah dilakukan atas replik yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Setelah semuanya, maka ada 11 item seorang hakim itu untuk memutus perkara. Makanya kalau 11 item terus menjadi bebas itu saya tadi munyeng dasku itu. Ya, saya pikir 11 item seorang hakim bisa memilih. 35 3 ayat, ya 3 loh ya. Kan itu penganiayaan yang berakibat matinya orang, luka berat dan matinya orang. Kok bisa menjadi bebas? Apa tidak melihat keterangan saksi hakim itu? Apa tidak bisa melihat keterangan ahli? Apa tidak memahami pemeriksaan barang bukti? Apa juga tidak memberikan saksi-saksi yang lain sebagaimana 184. Nah, ini makanya kalau sudah penegak hukum ini masuk angin, maka obatnya hanya satu, antangin. Tolak angin. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kaitannya dengan acara di pengadilan berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan. Oke, lanjut. Ya. Jenis-jenis eksepsi tadi, ya kalau kita nanti mengajukan pra peradilan sebagaimana pasal 77 ya sampai dengan 83, maka kalau ada eksepsi yang menguatkan tentang perkara yang sedang kita tangani, kalau eksepsi diterima maka selesai, akan tidak ada putusan pada pra peradilan. Kompetensi ini berkaitan dengan perkara yang terjadi. Nah, itu tidak masuk akal atau menurut logika hukumnya tidak masuk, sehingga jenis eksepsi adalah mengarah kepada eksepsi kompetensinya. Tidak dapat diterima karena barangkali ini bukan perkara yang sedang ditangani, mungkin kasus pidana, tapi itu adalah kasus tun mungkin, perdata barangkali. Nah, batal demi hukum itu ya seperti yang sudah ada, ya karena adalah meninggal dunia. Kalau diterima, ya maka tidak berwenang. Berwenangkah pengadilan yang kita alamatkan untuk lakukan gugatan atau mengajukan permohonan itu? Kalau tidak berwenang, maka akan dilimpahkan. Oh, ini kaprengnya pengadilan agama. Lepas dari segala tuntutan. Nah, berarti perkara tersebut adalah tidak sesuai dengan pasal yang sedang disampaikan itu atau sedang dipasang sesuai sebagaimana tuntutan jaksa. Batal demi hukum. Nah, batal demi hukum adalah juga seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, lanjut. Nah, prosedur eksepsi diajukan pada sidang pertama. Nah, ya sidang pertama makanya eksepsi itu adalah kulitnya lah.
Misal buah itu eksepsi itu adalah kulit karena apa? Di luar pokok perkara. Setelah pembacaan surat dakwaan, JPU mengajukan tanggapan atas eksepsi. Nah, lanjut setelah tanggapan maka putusan atas eksepsi, yaitu putusan sela yang akan dibacakan oleh hakim. Oke, lanjut. Ya, ya, memberikan saksi. Prinsip-prinsip kewajiban memberikan kesaksian. Seorang saksi itu apabila sudah diambil keterangan maka wajib memberikan keterangan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia lakukan. 3 item itu adalah kewajiban. Karena apa? Ketika saksi berbohong maka saksi berbalik akan menjadi tersangka. Karena apa? Seorang saksi ternyata adalah termasuk menghambat jalannya pengadilan atau peradilan. Kewajiban memberikan sumpah. Nah, wajib seorang saksi, maka kecuali anak, maka wajib dilakukan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Wajib dengar saksi tambahan, artinya hakim, ya, wajib mendengar saksi tambahan yang diajukan oleh baik itu pelapor maupun khususnya terdakwa. Tentang unus testis, nullus testis, maka satu saksi bukan saksi. Nah, kaitannya dengan saksi mahkota, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di sini tidak ada. Jadi kita menemukan 286 pasal di KUHP ini tidak akan kita ketemu yang namanya saksi mahkota. Ada yang bisa bantu saya? Apa yang dimaksud saksi mahkota? Bentar. Gimana? Boleh, saksi apa saja? Itu. Jadi seorang pelaku yang dihadirkan di pengadilan maka memberikan saksian. Oh, jadi polisi yang menangkap jadi saksi. Oke, terima kasih. Ada yang tadi? Saksi yang diajukan oleh terdakwa atau tersangka. Ya, baik. Terima kasih. Jadi saksi mahkota itu misal terjadi pengeroyokan atas seseorang ya Pak ya. Jadi 3 orang itu satunya mukuli, satunya bacok, satunya banting dan lain-lain. 3-tiganya menjadi tersangka. Ketika saya seorang tersangka 1, saya yang mukuli, penyidik mengambil keterangan saksi yang bacok tadi. Maka saya tersangka ini status saya adalah saksi mahkota. Paham ya Pak? Ibu sekalian ya. Jadi saya ulangi, saksi mahkota adalah saksi yang berasal dari tersangka itu sendiri. Jadi ketika saya menjadi saksi, ya memberikan kesaksian atas teman saya tersangka yang diambil keterangan sebagai tersangka, maka iya Pak, dia yang bacok. Nah, iya Pak, betul, saya yang mukuli. Ini. Nah, padahal yang diambil keterangan oleh penyidik adalah dia yang bacok tadi. Paham ya Pak ya? Masih. Tentang keterangan palsu. Nah, kalau ini sudah gampang. Bodoh uang palsu. Gampang. Jadi keterangan palsu itu adalah keterangan yang diberikan saksi yang tidak sesuai dengan fakta hukum, maka itu dikatakan keterangan palsu. Nah ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau jangan nanti menjadi kuasa hukum dari kasus khususnya terdakwa, kalau mengambil saksi supaya saksi itu tidak menjadi tersangka, ingatkan betul. Kalau Anda tidak melihat, kalau Anda tidak mendengar, kalau Anda tidak mengalami, tidak jadi saksi. Karena kalau saksi rekayasa, palsu, kasihan. Yang bersangkutan nanti akan menjadi tersangka. Ketika hakim
Ya, polisi jadikan dia sebagai tersangka, maka tinggal berkas perkara. Dan itu A1 akan menjadi tersangka. Artinya bisa menjadi terpidana. Tapi kalau orang yang nyopet belum tentu, karena masih dicari saksinya, dicari barang buktinya. Tapi kalau di hakim seperti itu, saksi memberikan keterangan palsu, langsung tidak ada obatnya. Lanjut. Saksi ahli adalah keterangan ahli. Di KUHP tidak ada kata-kata saksi ahli biasanya. Itu keterangan ahli. Tapi di lapangan hukum di wilayah di Republik ini biasanya jarang-jarang ngomong keterangan ahli. Gak usah saksi ahli. Nah itu ya. Biasanya katakannya saksi ahli. Pokoknya ya itulah gitu aja lah ya. Jadi mau saksi ahli atau keterangan ahli adalah orang yang mempunyai kapasitas atau kompetensi di dalam bidang untuk ya melakukan ya penjelaskan sesuai dengan keahliannya sesuai perkara yang dilakukan. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian membawa saksi ahli terdakwa tersangka betul-betul didrill ditanyai betul sebelum diajukan ke hakim ke sidang, ditanyai betul ya ini. Jadi supaya tidak mubazir. Saksi pasang targetnya luarang. Ya. Ada yang dari UNER? Angkat tangan dari UNER. Nah, rata-rata luarang UNER itu. Ya, betul ya? Karena apa? UNER gambarnya ini. Ya, rata-rata larang. Tapi kalau tanya juga bagus, itu larang. Nah, oleh sebab itu, kalau kita menghadirkan membawa saksi dengan bayaran yang mahal, ternyata tidak membantu klien kita, rugi. Itu namanya muspro, buang duit. Oleh sebab itu, kalau nanti Bapak Ibu sekalian menghadirkan saksi atau keterangan ahli, yakinkan seperti apa bahwa bisa menjelaskan misal pemalsuan tentang merek. Ya, yakinkan, pahami dulu. Ya, undang-undang merek seperti apa ini dan lain-lain, terus tindak pidana yang dilakukan oleh klien kita seperti apa, supaya lepas. Tapi bukan lepas untuk ngarang-ngarang, tapi mendasari aturan hukum yang memang berlaku. Nah, oleh sebab itu aktor intelektualnya, sutradaranya itu adalah jenengan semua. Ya, memang seorang lawyer itu gampang-gampang susah. Ya, kalau sudah terkenal, ya kayak Pak Hotman itu, coba. Ngelirik aja udah jutaan. Ya. Itu kalau konsultasi aja pakai menitan, Pak ya. Orang pakai jam-jaman menitan. Berapa menit? 25 menit. Nah, udah 200 saja. Itu bukan 200 rupiah, itu 200 juta coba. Kita brus selama menit. Jenengan sampai jungkir balik jadi lawyer. Bahkan itu klien papat nuntut daerah selama menit wis rokokan mbak yang belina. Iya benar ya. Nah, wajib mengangkat sumpah. Nah, maka setiap siapapun ya, siapapun yang berhadapan dengan hukum maka wajib diangkat sumpah. Seorang ahli juga demikian. Seorang saksi juga demikian. Nah, kalau ini yang paling bawah ini adalah biasanya di laboratorium forensik. Mungkin pembunuhan, bisa juga itu adalah narkoba, bisa juga ini pemalsuan paspor dan lain-lain. Kok paspor? Yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Itu keterangan ahli atau surat. Kalau yang bersangkutan hadir maka akan memberikan keterangan ahli. Kalau yang bersangkutan tidak hadir maka hanya suratnya, maka adalah surat oleh ahli yang dibacakan biasanya oleh lawyernya. Lanjut. Ya, prinsip-prinsipnya terdakwa punya hak untuk tidak menjawab. Tapi tidak menjawab terus, tapi jangan terus
mulai dibuka sampai terakhir terus gagu mau ya malah itu tidak membantu untuk segera selesai perkara. Jadi terdakwa punya hak untuk tidak menjawab saya lupa, saya tidak tahu, boleh saja. Tapi terus meneng bidek aja, ini malah nggak benar. Nah, oleh sebab itu ini tugas Bapak Ibu sekalian sebagai pendamping terdakwa. Oleh sebab itu kalau bisa seorang terdakwa itu yang kooperatif, tapi yang betul-betul menyelamatkan dirinya sesuai dengan apa yang dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Nah, rata-rata kalau di Indonesia masih bisa lah. Tapi kalau terus lawyernya orang Solo bagian Wonogiri, nah terus terdakwanya orang Sumenep bagian pojok sana, sitok ngomong Madura, sitok ngomong Jawa, wis gak nyambung akhirnya. Nah ini yang tidak bisa dipahami, ya. Karena dengan bahasa Indonesia, walaupun dari Wonogiri bahasa Indonesia yang sana nggak ngerti, saya kok tak ngerti pak, ya udah, lanjut. Oh ya, pertanyaannya tidak menjerat. Jadi mulai dari penyidikan, terus dakwaan, termasuk hakim, tidak diperkenankan untuk melakukan pertanyaan yang menjerat. Termasuk kita, kalau nanti Bapak Ibu sekalian sebagai lawyernya diberikan kesempatan untuk menanyakan kepada saksi lawan, ahli lawan, maka tidak boleh atau tidak berikan pertanyaan yang menjerat. Ya. Ini kalau tata bahasa Indonesia banyak, kalau saya jelaskan terlalu panjang. Tapi nanti kalau ada waktu akan saya jelaskan. Lanjut. Tuntutan. Disusun berdasarkan fakta-fakta persidangan. Jadi tuntutan jaksa itu disusun berdasarkan fakta-fakta persidangan. Maka seorang jaksa biasanya tidak sendiri. Dia ada notulennya. Jadi mulai dari awal sampai terakhir, maka ketika seorang jaksa diminta untuk melakukan tuntutan, maka akan disampaikan fakta-fakta di dalam persidangan. Identitas terdakwa, dakwaan yang pasal yang dilanggar, unsur-unsur pasal yang didakwakan, keterangan para saksi, baik saksi pelapor maupun terdakwa, keterangan ahli, baik keterangan ahli terdakwa, barang bukti yang diajukan oleh masing-masing, petunjuk sesuai dengan apa 184 ayat 1, angka keempat, serta keterangan terdakwa. Nah, hal-hal yang memberatkan terdakwa apa? Biasanya seorang jaksa akan melihat identitas atau latar belakang daripada yang bersangkutan. Kalau dia seorang residivis atau residive, maka di situ akan salah satu yang memberatkan terhadap tuntutan atau nanti mungkin adalah putusan. Jadi tindak pidana yang berulang itu beda putusannya. Biasanya itu akan ditambah sepertiga daripada tuntutan yang ada. Sebaliknya juga hal-hal yang meringankan, bukan terus korupsi 371 triliun karena yang bersangkutan sopan, ya, terus jadi 6,5 tahun, ya, payah ini, kan gitu. Akhirnya menjadi ringan. 6,5 tahun nanti begitu masuk terus dapat remisi, dapat ini, akhirnya 2 bulan sudah keluar. Ya. Salah satu yang bicara adalah saya, makanya kalau ngomong seperti itu mungkin tidak jauh beda Bapak Ibu sekalian. Bukan saya meminirkan atau mengatakan putusan hakim itu, saya mengatakan, saya tidak sependapat memang. Karena apa? Saya ikuti dari awal kejadian-kejadian yang dilakukan ketika dibongkar perkaranya, sampai dengan adanya sidang, itu nyata, bukan fiksi, bukan asumsi. Sebagaimana apa yang disampaikan ahli hukum dari Universitas apa lupa saya.
Itu dikatakan bahwa katanya hakim itu asumsi kenapa masih divonis, seharusnya dia bebas. Wah, kalau sudah seperti itu ya makanya ahli hukum itu ya suka-suka ngomong dia. Karena memang ya apa? Ya itu tadi tak gentar membela yang bayar. Hal-hal yang meringankan seperti itu, tapi jangan sampai melakukan hal-hal yang membusukkan. Nah, tuntutan apa tadi sudah disampaikan, maka seorang jaksa akan memberikan tuntutan. Ya, bahkan nanti ada tuntutan yang kira-kira pas atau bahkan lebih berat atau justru kadang-kadang kurang. Lanjut. Ya, ini pembelaan bisa dilakukan oleh kuasa hukumnya, tapi bisa juga dilakukan oleh mandiri oleh terdakwa. Tanggapan atas tuntutan pidana. Nah, klemensi adalah keringanan hukuman. Apa yang disampaikan itu termasuk permintaan atau permohonan dari terdakwa. Lanjut. Prinsip putusan diambil secara musyawarah majelis, ya makanya di mana-mana namanya hakim selalu tidak sama. Bukan saya kan hakimnya ganjil, enggak. Nanti hakimnya ganjil nanti dikirain pemahamannya beda. Oh, hakimnya kok ganjil? Bukan, tapi tidak 4, tidak 6, tapi selalu kalau 3 atau 7 atau 9. Ya, terdapat perbedaan maka akan di voting suara terbanyak. Ya, sama seperti Pak Lek saya, Pak Usman itu, ya, akhirnya di voting. Nah, ternyata putusannya menjadi seperti itu. Ya, jadilah Bapak kita Wapres sekarang ini. Jika belum bisa, putusan yang meringankan terdakwa dicatat yang bersifat rahasia. Jadi, yang angka 3 atau poin 3 itu adalah internal, itu adalah rahasia dari majelis itu sendiri. Nah, banyak kayak kita pahami di dalam dissenting opinion itu ya ada hakim-hakim yang berbeda dengan yang lain. Biasanya yang kecil itu akan melakukan dissenting opinion tersebut. Lanjut. Upaya hukum ya sudah biasa banding perset kasasi. Kalau luar biasa maka adalah PK. PK itu mempunyai kekhususan walaupun sudah ingkrah maka bisa diajukan PK. Nah, dengan adanya KUHP yang baru nanti, Bapak Ibu sekarang ada sudah mendalami tentang produk Mahkamah Agung kaitannya dengan restorasi justice. Ada yang sudah mendalami? Nanti kemungkinan ya dengan pertimbangan karena ya sudah full tahanan itu katanya sekarang negara ini kelenger ngingoni tahanan. Makanya KUHP nanti tahun 2026 nanti akan banyak yang tindak pidana ringan. Tapi kalau saya pikir nanti mesti mengarah ke agak-agak berat juga seperti itu. Karena itu sebenarnya adalah peluang penegak hukum itu. Yang ringan, yang berat tidak rada ringan. Tapi ono kopi-kopi ini kan itu lah. Yakin lah itu gitu. Ada di situ itu. Karena nanti seperti itu. Makanya kalau saya pahami seperti itu. Saya ketika ada mantan anggota saya dari Siwas di Polres Madiun itu adalah sedang juga menangani masalah, diskusi dengan saya jelaskan tentang restorasi justice tadi. Jadi pada prinsipnya restoratif itu adalah seperti kalau kita ke warung itu enaknya ya opo gitu. Jadi kalau nanti mungkin dari pihak korban ya boleh
tidak dilanjutkan, dari keluarganya juga demikian, dari tokoh seperti ini, baik tokoh masyarakat maupun tokoh agama, nanti dari Bapas atau dari mana, jadi ada ketentuannya masing-masing seperti itu, maka bebaslah mereka. Nanti rencana ke depan KUHP yang baru itu nafasnya ke sana, yang saya pahami. Jadi memperkecil jumlah narapidana atau pelaku kejahatan itu yang ada di tahanan atau di lapas. Nah, sebetulnya baik-baik saja. Karena apa? Stempel narapidana itu sebenarnya tidak mengenakan seumur hidup. Saya punya klien dari Jakarta, seorang dokter hewan itu ngemplang obat nilainya sampai 1,3 M. Itu saya tangani, kebetulan lokusnya terdakwa di Kediri. Nah, itu saya incelik-incelik di sana berkali-kali, tapi juga akhirnya bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat karena yang bersangkutan mau mengembalikan dan sudah mengembalikan sebagian dari itu. Terus ada jaminan tanah bengkok milik bapaknya. Nah, ini sedang kita kerjakan di BPN dan sebentar lagi ke notaris. Nah, itu nanti restorasinya ke sana arahnya. Kurang lebihnya nanti akan seperti itu. Kasus-kasus itu. Makanya restoratif justice itu nanti berpeluang ke sana, tapi juga sangat-sangat rawan. Tapi itu peluang bagi kita seorang lawyer untuk memperkecil nilai-nilai seorang menjadi narapidana ya. Kalau memang kasihan betul. Karena dokternya itu masih muda, kebetulan istrinya adalah kepala bagian di pemerintah daerah di situ. Terus nanti bojone mlebu keluar jadi dokter hewan, terus narapidana, kan kasihan juga ya. Nah, oleh sebab itu dengan kesadarannya seperti itu menjadikan dia terselamatkan. Adanya seperti itu, kalau memang urut jalan nggak ada masalah. Khawatirnya kalau nanti ada hal-hal yang dibalik itu. Nah, oleh sebab itu ya kembali kepada nurani setiap kita di dalam melakukan tindakan hukum. Lanjut. Ya, proses kasasi itu ya. Diajukan selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan PT. Jadi 14 hari itu ketika dari pengadilan negeri itu sudah menyerahkan kepada kita tanggal berapa kita terima tanda tangani, maka saat itu dihitung 14 hari dari apa yang diterima baik oleh terdakwa maupun kuasa hukumnya. Dalam 14 hari setelah permohonan kasasi diajukan, pemohon wajib menyerahkan memori kasasi. Jadi pada saat itu mengajukan, maka sesaat setelah itu agar segera menyerahkan memorinya. Memori itu ya kalau kita sebagai kuasa hukum dari terdakwa, jangan lupa ya ada bukti-bukti yang meringankan, bahkan bisa membebaskan tersangka. Atau ada kekilapan hakim yang nyata. Baik di kasasi maupun di PK, kalau tidak ada itu menurut saya adalah langkah sia-sia. Ini saya bukan kuasa hukumnya ya, tapi saya diajak berpendapat, saya dimintai pendapat hukum kaitannya dengan kasusnya barangkali ada yang baca Budi Said ya, jual beli emas sekian ton gitu Pak ya. Itu kalau kita lihat, saya amati dari ketika dia itu merekam, itu dia korban seharusnya. Nah,
ternyata apa yang saya analisa, saya sampaikan kepada keluarganya, itu boleh dikatakan 99,9% sama dengan apa yang dianalisa oleh Pak Utman Paris, kebetulan kuasanya Pak Utman Paris itu. Jadi persis dengan saya sampaikan bahwa dia korban. Karena apa? Ada alat bukti yang ketinggalan, petunjuk yang dikantongi itu, rekaman itu bunyinya macam-macam betul. Nah ini yang tidak pernah diambil oleh jaksa, belum diserahkan kepada jaksa. Nah makanya saya sarankan kepada keluarganya segera sampaikan Pak Utman Paris, pertama bikin LP atas terbitnya perkara ini kepada yang bersangkutan adalah orang Antam itu. Yang kedua, ini sebagai alat bukti untuk mengajukan kasasi maupun PK nanti. Kalau ini nanti alat bukti sebagaimana yang mengajukan mau skripsi ya Mas ya, teman ya. Ini semester 4 beliau ini mau skripsi. Kaitannya dengan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, maka kalau itu memang itu valid, maka bisa lepas. Saya ada keyakinan akan terjadi penurunan minimal terhadap vonis yang selama ini diberikan 12 tahun kepada Budi Said itu. Bahkan saya yakin kalau bisa bebas seharusnya. Tapi ya Antam kan negara ya. Susah juga karena nabrak tembok yang sangat tebal sekali itu. Selama perkara belum diputus oleh MA, pemohon dapat mencabut permohonannya. Artinya apa? Kalau belum diputus, maka yang mengajukan itu bisa mencabut dengan pertimbangan-pertimbangan internal mereka. Nah, putusan kasasi selalu alamatnya nanti kepada PN yang menyidangkan pertama itu. Ya, oke lanjut. Prosedur penanganan PK. Putusan yang telah berkuat hukum, ya tadi saya sampaikan, maka ketika kita mengajukan PK, jangan lupa 2 item yang saya mohonkan tadi. Kalau tidak ada novum, lebih baik tidak perlu. Karena ngarep-arep itu sepeda mbek nunggoni ndok pitik blorok itu ngendok lagi. Yakin teman saya itu mantan polisi, ya. Ada gugatan punya tanah 5.000 meter di Tambak Langon. Nah, kuasa hukumnya itu saya katakan kebat kliwat. Jadi pemilik tanah malah mengajukan gugatan. Saya katakan gimana ini dulu. Nah, saya dimintai bantuan itu setelah PK. Makanya saya sampaikan, waduh. Memorinya saya sampaikan kayak gini. Saya tidak yakin. Bahkan saya sampaikan, kalau nanti sampai sampan menang, sama tak gendong Masjid Agung 2 kali. Kebetulan Polwan. Ya, nanti tak gendong 2 kali sampai. Akhirnya kalah. Kalah juga akhirnya. Karena apa? Ya itu tadi. Ya. Karena tanpa novum, kekilapan hakim itu sangat-sangat rawan. Kalau tidak betul-betul kilap, seorang hakim menempatkan putusan itu pada pertimbangan hakim itu tidak valid tentang kesalahannya atau kekilapannya, maka yakin di mana-mana ya si podo wae. Nepotismenya masih ada. Ya. Si membuat MA, ini hakim ya podo wae. Di lingkup keluarga sendiri. Kalau nggak salah-salah benar ya podo wae. Sama pelakunya polisi sing ngerasa sing nyidang sing nyidik polisi. Lah ora salah-salah bener ya malah dikepret mbak polisi. Ya di mana-mana seperti itu. Jaksa juga sama. Di mana-mana kan nepotisme juga sama. Bapak presiden anaknya jadi gak ditadek liane kan gitu. Ya nepotisme tetap ada.
Mulyono. Permohonan PK hanya dapat dilakukan 1 kali saja pada kasus pidana. Dulu pernah rancu tahun berapa itu ya? Sampai ada, karena tidak jelas, ambigu. MA itu memberikan direktifnya atau memberikan pemahaman surat edarannya. Sehingga ada yang sampai lebih dari sekali. Tapi kalau perdata banyak yang lebih dari sekali. Putusan PK melalui PN ya sama, kasasi juga demikian, banding juga demikian. Semua melalui PN. Oke, lanjut. Nah itu bahwa putusan MK tahun sekian itu 2013 ya hanya bahwa sekali saja. Kalau seorang hakim putusan MK nomor sekian tentang pasal 28 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat putusan MK. Itu kaitannya dengan PK yang berkali-kali, maka terbit Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2014 menyatakan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 kali saja. Nah, itulah kadang-kadang kalau menjadi rancu, makanya juga mencari keadilan juga menjadi bingung juga. Oke, lanjut. Ya, putusan bebas, dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Ya, jadi apa yang oleh sebab itu ketika Bapak Ibu sekalian menjadi lawyernya atau kuasa hukumnya daripada terdakwa, cermati betul terhadap esensi pasal 184 ayat 1 itu. Maka akan bisa menjadi bebas. Nah, kalau putusan lepas itu beda. Dakwanya ada, namun perbuatannya bukan merupakan tindak pidana. Ini beda peradilannya. Sehingga putusannya lepas onslah ini. Ya, oke. Lanjut. Waktunya habis. Session pertama. Oh ya. Sebelum kami hentikan karena waktunya untuk isoma, barangkali ada yang ditanyakan. Monggo, silakan. Ya, selamat sore Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arianti Ledi. Izin bertanya untuk beberapa poin terkait hukum acara pidana. Yang pertama itu tentang pra-peradilan, Pak. Saya kadang bingung untuk apa aja yang dapat kita ajukan pra-peradilan dan kayak di waktu apa kita bisa mengajukan pra-peradilan tersebut, serta kayak cara untuk berprakteknya itu seperti apa, itu yang pertama. Dan yang kedua mengenai saksi, mungkin jawaban saya terkait saksi mahkota tadi itu ternyata untuk saksi verbalisan. Mengingat saksi verbalisan ini kan tidak ada dalam undang-undang, tidak diatur secara eksplisit. Nah, kalau secara prakteknya mengenai pandangan Bapak itu bagaimana gitu. Dan kemudian apakah mungkin ya Pak, ini berkaitan dengan saksi juga, apakah mungkin kalau ada saksi yang memberikan keterangan palsu, kemudian di tengah-tengah persidangan ia ingin mengajukan penggantian keterangan atau perubahan keterangannya, karena mungkin takut untuk dijerat untuk kesaksian palsu begitu. Tapi dan itu bisa tetap untuk digugat atas kesaksian palsu atau tidak gitu Pak. Dan izin yang terakhir untuk pengajuan barang bukti pada kasus tindak pidana korupsi atau pencucian uang, apabila kita dalam tengah-tengah persidangan, kalau misalnya kita ingin mengajukan barang bukti berupa rekaman suara
di tengah-tengah persidangan tidak diajukan di awal-awal, itu diperbolehkan atau tidak, dan rekaman suaranya itu didapatkan secara tanpa izin gitu Pak, untuk mengungkap atau memberikan apa ya, pernyataan bahwa ini memang korupsi gitu, misalnya gitu Pak, untuk tambahan barang buktinya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan baik sekali. Ada 4 pertanyaan, akan saya coba jawab satu persatu. Jadi pra peradilan diatur di pasal 77 sampai 83 itu sebetulnya yang kalau ada sudah yang dulu-dulu sudah ada ya, penangkapan, penahanan ya, termasuk tambahan sekarang ada 6. Penetapan tersangka ini sekarang juga memiliki materi pra peradilan. Penggeledahan, penyitaan juga masuk. Kalau rehabilitasi juga sudah pasal 92 itu sudah ada sejak dulu. Jadi sekarang itu putusan MK itu nomor 21 kalau nggak salah ya, itu sudah ada penambahan dikaitkan dengan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Ini untuk pra peradilan. Nah, prakteknya ya, dalam prakteknya ketika kita melakukan pra peradilan, kita mengajukan saja. Jadi pra peradilan itu kita mengajukan dengan positanya apa seperti. Nanti di sini saya ada contoh-contoh, nanti kalau Bapak Ibu sekalian berkeinginan berkehendak, nanti di administrasi sana ada. Cuma nanti akan saya tunjukkan satu persatu tentang surat-surat yang barangkali sebagai perbendaharaan kita kata melangkah menjadi seorang lawyer. Saksi perbalisan ya, itu memang di KUHP tidak ditemukan. Namun demikian itu dibutuhkan oleh hakim manakala itu bisa membuat terang perkara. Karena namanya perbalisan itu kan berpihaknya kemana kan jelas ya. Ya, perbalisan. Namun demikian seorang saksi perbalisan itu memang akan melakukan apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dikerjakan pada saat dia menjadi profesinya sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya, perbalisan. Tapi ini di mata hakim mempunyai nilai. Di mata hakim mempunyai nilai saksi perbalisan itu. Makanya walaupun tidak ada di KUHP, tapi tetap itu diakui oleh hakim bahwa saksi perbalisan itu saat-saat tertentu, kadang-kadang seperti penangkapan narkoba, kasus narkoba, itu saksi perbalisan dibutuhkan. Ya, karena minimnya saksi yang lain sehingga hakim perlu, makanya hakim itu kan ada namanya penemuan hukum. Nah, salah satunya berkeinginan untuk mendapatkan apa yang supaya lebih jelas dari 11 item seorang hakim membuat keputusan. Nah, kalau dikatakan saksi yang memberikan keterangan palsu, saksi yang memberikan keterangan palsu, itu apabila tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat dia diambil keterangan sebagai saksi, membelokkan ya dan menguntungkan pihak-pihak tertentu, baik itu saksinya korban ataupun saksinya terdakwa, maka akan dikatakan itu adalah saksi yang mempunyai predikat atau status palsu. Keterangan bohong itu ada di KUHP, maka di sini juga bisa dikatakan bahwa seorang saksi bisa menjadi tersangka. Lanjut. Barang bukti dalam bentuk rekaman yang mandiri, itu maksudnya gitu ya. Jadi ini bisa menggandeng ahli. Oleh sebab itu seperti beliaunya yang mau mengajukan saya mau mengajukan skripsi ini juga, ketika keterangan itu mempunyai nilai manakala didukung oleh ahli. Oleh sebab itu keterangan yang
rekaman yang demikian itu tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Maka harus digandengkan dengan ahli. Di situ ada logika hukumnya, jadi ratio legisnya ada, nanti kepatutan di situ dengan ada, maka akan terjadi persesuaian. Kalau sudah ada persesuaian, maka hakim akan paham terhadap korupsi yang dilakukan ini sebetulnya seperti apa. Jadi demikian 4 pertanyaan, barangkali ada yang belum jelas, monggo silahkan. Yang lain barangkali sebelum istirahat. Kalau tidak ada, maka saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah ini istirahat sekitar 30 menit, jadi nanti kembali lagi ke kelas sekitar pukul 16.